Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang diurapi maling lagi. Bisa nggak sih kalian itu berhenti jadi maling? Nggak, sebentar. Bisa nggak kalian itu berhenti jadi maling gitu loh? Ya kalian itu nggak, saya tanya, almasi itu arti yang diurapi, maling dari mana kalian? Dan tiadalah kalian itu melainkan pencuri. Coba, almasi itu artinya yang diurapi itu kalian dari mana dapatnya? Terus maunya yang mana? Loh, saya nggak maunya yang mana. Saya minta sama kalian tunjukkan secara etimologi. Kita diskusi ilmiah kan? Kita diskusi akademis kan? Mau nggak diskusi akademis? Almasi itu bahasa apa? Artinya al itu apa? Masih itu apa? Coba. Bingung. Itu namanya bentuk khusus. Contoh, misalnya saya bilang bentuk begini. khusus. Kalau di belakang gini, contoh. Dengar dulu. Udahlah, mending lah kalian rapatin dulu. Quran kalian itu beresin dulu. Masa kamu bilang al-masih itu, al itu apa, sih itu apa? Al-masih itu satu kata. Ya udah, coba al-masih itu satu kata. Coba jelasin apa itu al-masih. Misal contoh yang saya bilang al-qalam. Al-qalam itu bolpen, pena. Kalau saya bilang al-qalam, yang saya pegang bolpen ini bukan bolpen. Ya udah, kalau al-masih itu apa? Maksudnya itu al-masih itu apa? Kalau al-masih itu maksudnya itu Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa. Sebentar. Ini teman-teman yang Kristen, sebentar. Yang lain tapi ya, sabar dulu. Kan oke. Sabar dulu. Teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat yang di bawah, ini ada 15 permintaan tamu. Saya tolong yang Kristen jangan naik dulu teman-teman. Tolong, please, tolong teman-teman. Pasrahkan kepada saya. Jika kalian yang Kristen ingin support saya, cukup dengan like, ya, bagikan, kirim kepada teman-teman, atau juga bisa melalui gift, ya, ataupun juga bisa melalui rekening. Itu yang kalian lakukan teman-temanku, sahabat-sahabatku yang Kristen, ya. Jangan naik teman-teman, biar saya tidak bingung. Ini saya mau naikkan siapa ini? Karena saya lihat nama-namanya banyak yang Kristen. Ya, tolong ya, yang Kristen jangan naik teman-teman, biar saya nggak bingung. Mau naikin siapa? Ya, cukup saya saja di sini nggak apa-apa. Kalian nggak usah khawatir, saya yang beresin mereka ini. Ya, ayo silakan. Silakan. Kok mau aku? Halo. Loh, kok naik aku? Amor. Gimana katanya ini? Siapa yang naikkan kamu? Amor. Iya, kalau bisa naik artinya kamu mengajukan permintaan naik. Makanya tadi saya bilang jangan mengajukan permintaan naik. Islam apa Kristen itu? Jangan ngajukan permintaan naik ya. Jadi kacau loh nanti acara kita kayak gini. Saya nanti naikin Kristen saya ini. Jangan ngajukan permintaan naik teman-teman yang Kristen. Ya, silakan. Maria. Jadi Edis. Halo? Aduh. Maria? Halo? Aduh, Maria itu lagi apa ini kok? Tek. Jadi boleh Iya. kita ngomong. Kadang Pak Adis? saya juga nggak tahu ya, apa mereka nggak sengaja mencet atau bagaimana juga saya nggak ngerti. Gimana sih Pak Adis. ceritanya ya? Ya silakan. Ya jadi itu Isa Al-Masih itu ibaratnya panggilan Tuhan kita, Allah ya, untuk Nabi Isa. Sebentar Mulyana. Ibaratnya Mulyana, sebentar ya. dulu Mulyana. Ya. Mulyana, sebentar dulu. Yang saya tanya sama kamu, di sini kan dikatakan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan
sesungguhnya sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Saya mau tanya sama kamu, Al-Masih itu siapa? Al-Masih itu Nabi Isa, nama panggilan. Enggak, yang saya tanya pengertian Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kan bahasanya sin, dalam asalnya di kata Ibrani yang artinya mengandung Dari mana kamu tahu itu bahasa Ibrani itu dari mana? itu gelar raja. Nah, kan dari mana kamu tahu itu gelar raja? Dari mana? Dari mana kamu tahu Isa itu raja itu dari mana? Aduh. Kalian yang bikin statement, kalian yang bingung. Jadi Gimana sih? Intinya gini, dengar dulu. Intinya itu satu nama lah ya. Jangan dipermasalahkan masalah namanya. Yang paling penting di belakangnya itu alamat yang menyatakan Allah adalah 3 dan menyatakan bahwa itu adalah anak. Nggak ada di situ Allah adalah 3 loh. Allah adalah salah satu dari yang ketiga. Aduh, udah. Kau tunggu dulu, kau pahami dulu Quranmu. Ngarang aja kau ngomong, baca aja belum, nyerocos aja kau kayak orang gila. Baca dulu yang tertulis di situ. Silakan. Fikri Effendi Muslim, Bang. Fikri. Kingkang Muslim, Bang. Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu, Bang ya. Zona Muslim. Zona. Lionel Messi. Ya, yang nama-nama ini langsung saya turunin aja ya. Pancaroba ini juga turunin. Sebentar saya bersihin dulu permintaannya ya. Oke. Kenapa ini? Ada apa? Ya, Muslim. Muslim, Bang. Ya. Apa pesan Al-Quran kepada saya sehingga saya harus mendengarkannya? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti. Walam yulad. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia aja, saya nggak ngerti bahasa apa itu. Qul, katakanlah. Masa saya harus jelasin semua, Edis? Oke, kalau nggak ada pesannya kamu dibawa aja. Kalau nggak ada pesannya, silakan Alwi. Apa pesan Al-Quran, inti dari Al-Quran sehingga saya harus mendengar? Oke, surat Toha ayat 14. Ya, silakan baca. Inani anallaha ana. Sembahlah aku Tuhan langit dan bumi. Tuh, aku ini Allah, sembahlah aku. Ada pernyataan legitimasi tegas. Percaya atau tidak itu tersamu, mengidis. Sebentar. Surat berapa, ayat berapa? Toha 14. Toha 14. Oke. Baik, di sini dia berkata kepada siapa? Kepada umat manusia. Kepada Musa. Iya. Aduh, kau ini bohong terus loh. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. Gitu kan? Iya. Oke. Allah ngomong kepada Musa pakai bahasa apa? Ya, bahasa yang dimengerti Musa, yang dipahami Musa berbahasa apa? Musa berbahasa Aramaik. Bingung kan? Bahasa apa? Bingung. Bahasa Ibrani. Oke, berbahasa Ibrani. Kalau Musa berbahasa Ibrani,
Bagaimana mungkin Allah ngomong sama Musa pakai bahasa Arab? Ya itulah Allah Maha Bingung Kuasa. lagi kamu. Sebentar. Dalam bahasa. Sebentar. Ya sebentar. Musa bukan orang Arab. Pastilah dia tidak mengerti bahasa Arab, betul? Di mana dia Al-Quran Allah hanya berbahasa Arab? Iya, makanya saya tanya sama kamu, Musa ini kan bukan orang Arab. Iya. Nah, makanya dia pasti tidak ngerti bahasa Arab, betul? Iya, Allah di dalam itu berbicara Oke. dalam bahasa apa? Nah ini makanya di sini yang berkata dikatakan dengan Allah inani dikatakannya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Iya, itu kan firman-Nya dalam Al-Quran. Di situ dituliskan, diceritakan bahwa Musa dan Allah pernah menyatakan diri. Iya, berarti pada di sini zaman Allah ngomong, berbahasa Allah itu- ngomong. Sebentar dulu biar kita Ah. uji lo. Quranmu nih kita uji dulu. Iya, iya. Masuk logika nggak Quranmu ini gitu lah? Apa cuman akal-akalan aja gitu loh? Di sini Allah ngomong sama Musa. Iya, Nah, secara logika Musa kan berbahasa Ibrani. iya. Nah, lalu Allah ngomong kepada dia pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Ibrani? Iya, bahasa yang dipahami Musa. Ibrani. Iya. Nah, bagaimana mungkin Allah ngomong pakai bahasa Ibrani kepada Musa, tapi hasilnya Allah. Sedangkan Allah itu bahasa Arab. Gimana sih? Gak ada. Di mana tulisannya Allah hanya bisa berbahasa Arab dalam Al-Quran? Alwi, dengarkan Alwi, dengarkan. Dengarkan. Mampu nggak menunjukkan dalam Al-Quran ada Dengarkan. Allah hanya bisa berbahasa Arab? Alwi, dengarkan ya, dengarkan. Iya. Di bahasa apa ditemukan kata Allah selain bahasa Arab? Di apa kekristenan Arab itu sudah mengenal nama Allah. Satu kali lagi. Habis ini kau kutendang kalau kau nggak tahu apa-apa. Sebutkan satu kaum yang terdapat Allah di dalam perbendaharaan bahasanya. Kecuali orang Arab. Di Kristen Arab Syria itu Dongok nggak sembuh-sembuh. Yang saya tanya sama kamu, Allah itu pernah diucapkan suku bangsa mana selain bangsa Arab? Muter kamu. Gak ada satu bangsa pun di muka bumi ini selain Arab yang memiliki kata Allah di dalam perbandaharaannya. Gak ada. Kau cari di dalam bahasa Mandarin, nggak akan kau temukan itu Allah itu nggak akan kau temukan. Sampai kau jungkir balik nggak akan kau temukan itu. Di dalam bahasa Yunani juga nggak akan kau temukan itu. Di dalam bahasa Indonesia juga nggak akan kau temukan itu. Coba di dalam bahasa apa? Dan bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Inggris nggak akan kau temukan itu Allah itu. Allah hanya ditemukan di dalam bahasa Arab. Nah, lalu logikanya begini. Musa bukan orang Arab. Bagaimana mungkin Allah itu ada di dalam bahasanya Musa? Kok gak nyambung-nyambung dengan yang aduh, pusing. Sulit. Seandainya Musa itu berbahasa Arab, bisa saya terima. Allah, ngomongnya Allah. Mas Musa orang Yahudi, orang bahasa Ibrani. Di dalam kamus bahasa Ibrani Allah nggak ada. Ngarang aja kamu itu. Silakan Ilham. Nggak usah ngurus yang ribet-ribet, Dis. Itu narasi kamu dicontek, Dis, sama saudara seiman kamu, Dis. Masa saya lihat di room sebelah, Dis, siapa tuanmu? Lo kataku, ini mah narasinya di sini. Loh, Mantap. Mantap. Artinya gini Ilham, artinya begini, artinya teman-teman sebentar. Artinya begini, saudara-saudara saya, sebentar Ilham. Artinya saudara-saudara saya dalam iman, saudara-saudara Kristen saya dalam iman. Artinya mereka nyimak saya dan setelah nyimak saya, mereka lakukan seperti yang saya lakukan. Mantap. Ya, tapi itu kan khas narasi kamu, Dis. Iya dong, Masa mantap kamu lah kalau gitu. Ini mengeluarkan Artinya kebotolan sama orang lain kan. Artinya kalian sampai detik ini belum tahu kan siapa Tuhan kalian kan?
Makanya saya sarankan kalian harus mengadakan muktamar konsili 2024 untuk menentukan siapa Tuhan kalian. Waduh, itu harusnya jadi hak paten kamu loh, Dis. Kamu minta royalti sana di sama mereka, Dis. Oh nggak Siapa usah, tuanmu? jangan. Aku ketawa lo dengernya, Dis. Ini mana hasilnya? Iya kalau ditanya siapa tuanmu kau bingung. Karena sampai hari ini kalian belum tahu siapa tuan kalian kan? Wah kacau, Edis. Edis gak dapat royalti. Waduh. Oh, Minta, kalau saya Dis. dapat Dis. kalau saya. Udah, Dis. Yang kasih gift saya ada. Yang mau Minta, support Dis, saya, royalti, yang mau Dis. support saya lewat rekening ada, selalu ada berkat dari Tuhan. Ya. Iya. Mengikut Tapi harusnya- Mengikut Tuhan tidak akan kekurangan. Itu yang saya pegang begitu. Mengikut Tuhan selalu ada kecukupan, tidak ada kekurangan. Tuh. Iya. Tapi kan kamu Yang kan support susah saya payah, lewat Dis. yang support saya lewat gift ada, yang support saya lewat rekening ada. Puji Tuhan. Itu loh. Itu namanya itu loh, Dis. Apa? hak Jadi cipta jangan loh, Dis. kau bilang nggak ada royalti. Royalti saya ini dari teman-teman seiman saya itu. Iya, Udah cukup syukuri, bagi saya. Dis. Itu Seperti itu. disyukuri. Silakan. Bukannya itu sesuatu yang ini loh, Dis, yang tabu, Dis, plagiat itu, Dis, namanya, Dis. Bukan Masa- plagiat karena atau mereka siapa karena tahu? mereka satu iman dengan saya. Jadi bukan plagiat. Yang plagiat Ya, itu plagiat lah. yang plagiat itu yang orang Arab, terus Tuhannya orang Yahudi diklaimnya sebagai Tuhannya, itu yang plagiat. Ya, itu sudah pengalaman loh, Dis. Iya, kan? Apa diskusi sama kamu itu, kalau menyentuh hal-hal yang udah memojokkan, ya kamu jurusnya cuman itu, kamu tendang. Nah, jadi saya tuh nggak mau berdebat, saya cuma ngasih informasi. Kamu tuh harus menuntut royalti sama teman-teman oten kamu Tidak tuh. usah. Mereka Itu kekayaan justru intelijen loh. justru mereka itu saya yang mengatakan sebarkanlah ini semua, menyadarkan supaya kalian sembuh dari menuhankan mayat. Enggak, tapi plagiat itu hal yang memalukan loh, Dis. Masa siapa tuanmu? Tidak. Waduh, ini narasi Dis nih kacau nih. Ditiru plek-plek, Dis. Akhirnya 100% kalian kelabakan kan? Udah kembali ke tema, Ilham. Udah Ilham, sekarang saya minta Dis, kamu sama urus kalian. dulu, Dis, itu, Dis. Kamu urus dulu, Dis, plagiat-plagiat. Ilham, dengarkan Ilham. Saya Dengarkan. tidak mau, Dis, berdebat sama kamu, Dis. Kamu tuh kalau udah terpojok, Aduh, kamu udah ini- main kick. Udah kau turun dulu, bawah turun dulu. Ya karena dia dulu dia orangnya. Waduh Kak Mika, terima kasih Kak Mika. Waduh. Han Hafiz langsung kena mental itu, lihat saya dapat paus itu. Kena mentalnya. Mentalnya kena sudah. Oke, Han Hafiz, Kak Mika, terima kasih Kak Mika ya. Oke, Han Hafiz Muslim ya. Saya Muslim. Oke, mantanmu Muslim? Muslim. Oke, Bible berakal Muslim. Gini, teman-teman sekalian, saya serius ya. Saya serius nih. Coba, apa sih pesan Al-Quran, inti daripada pesan Al-Quran itu kepada saya yang orang Kristen ini? Silakan. Siapa dulu ini? Bebas, siapa? 1, 1, 2, 2, 3, 3, yang penting tertib. Enggak, maksudnya gini. Nanti kalau saya bisa jawab, boleh nggak saya nanya gitu? Boleh, boleh aja. Nanti kalau saudara Edis nggak bisa jawab, nanti Biblenya pakai lap tai ayam aja gitu kan? Oke, setuju. Oke. Karena dia juga sampai saat ini belum bisa membuktikan kalau ada Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan gitu kan? Ya betul Bang, betul. Oke, mantanmu. Saya jawab ya pertanyaanmu ya. Oke. Tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan gitu ya. Ayo, di mana? Oke, saya bukakan ya ayatnya ya. Mau saya bukakan nggak? Takut. Ayo, coba. Oke, saya bukakan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Bukan asumsi. Maksudnya ditunjukin. Ditunjukin kamu bilang asumsi. Terima kasih. Jadi karena Ditunjukin kamu bilang asumsi. Aslinya Tuhan, bukan Tuhan, bro. Aslinya Tuhan Nah, itu balik lagi Tuhan. kan? Sudah saya bilang berkali-kali.
Tuhan sama Tuhan itu sama, Abdul. Sama dari mananya? Nah, balik lagi kan? Balik lagi ke tema awal. Oke. Cara jawabnya kayak gini. Oke. Balik lagi ke tema awal. Pendapat dia sendiri. Sebentar, saya tampilkan di layar. Ini kan mau kalian kan ini kan? Nih. Kemudian Baik, saya tampilkan. Sebentar Han, pelan-pelan Han, pelan-pelan. Kita serius diskusi Han ya. Nih Han. Baik. Kau bilang itu Tuhan, bukan Tuhan. Ku bilang Tuhan sama Tuhan sama. Tapi kau nggak percaya. Kita buktikan sekarang. Siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah. Sebentar. Kalau kau nggak jawab pertanyaan ini, kau kutendang. Dengarkan. Nanti, kan? Siapa Tuhan? Tadi kan kau bilang Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kita tahan dulu di situ ya. Tahan dulu. Pertanyaan saya sama kamu. Siapa Tuhan? Ingat ya. Siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu kan perkataan Taur itu. Bingung dia. Sampai hari ini dia belum tahu siapa tuannya. Sampai hari ini kamu belum tahu siapa tuanmu. Sudah, turun dulu. Kalau belum tahu turun dulu, kau turun. Pertanyaannya salah, Edi. Silakan. Silakan saya tanya lagi. Sebentar, mantanmu sebentar. Siapa tuan kamu? A. Allah, B. Muhammad. Pertanyaannya salah. Kalau Tuhan. Ada. Tidur kau di bawah. Tidur. Bible berakal. Coba sampai hari ini kalian belum tahu siapa Tuhan kalian. Makanya saya sarankan konsili kalian tahun 2024. Berarti ketika sebentar. Jokowi, sebentar. Tuhan ya? Bible berjalan, Bible berakal. Sebentar. Siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Tuannya Islam. Islam tidak punya tuan, Edis. Oke, kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan itu apa? Apa coba nggak tahu saya? Rob. Rabbul alamin, Tuhan segala ini kan? Jadi kau nggak tahu siapa Robmu? Kau nggak tahu siapa Robmu? Loh, Rob itu artinya apa? Rob itu artinya apa? Udah, tidur di bawah kau tidur kau di bawah sana tidur. Sampai hari ini kau tidak tahu siapa tuanmu sampai hari ini. Sampai hari ini loh nggak tahu dia siapa tuannya. Halo Pak Reza, gimana kabar Bang? Oke, sehat Bang. Selamat malam Bang. Selamat malam Pak Reza. Jadi bagaimana nih Pak Reza? Sampai hari ini Pak Reza, orang Islam yang masuk ke sini sampai detik ini belum tahu siapa tuannya ini. Gimana nih Pak Reza ini? Dia nggak mendengar dan melihat apa yang abang katakan, makanya nggak bisa jawab kalau Bang. Iya. Oke, saya perkenalkan lagi ya teman-teman ya. Pak Reza ini dia adalah seorang Muslim, dan karena memang beliau ini orangnya walaupun bagaimanapun dia tetaplah ya. Walaupun si dia sudah saya buktikan bagaimanapun dia masih tetap percaya Islam. Tapi intinya satu hal, dia sudah mengakui bahwa dia menuhankan Muhammad, dan kemarin banyak orang yang kejang-kejang akibat dia mengaku itu. Oke, saya sapa dulu Rizky. Muslim Bang ya? Muslim Bang. Oke, Rifai Muslim, Muhammad jelas Muslim, Rian dan Mulyana Muslim. Ya, silakan ini. Bagaimana tanggapan kalian ini terhadap saudara kalian Pak Reza ini, yang dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan dan dia menuhankan Muhammad? Silakan. Bentar, saya dulu. Salah dulu. Pusing. Halo. Tes.
Ya, saya mau tahu dulu ini. Definisi dari Tuhan dari Anda apa dulu? Baik. Baik. Tuan Tuhan ini menurut apa artinya? Kalau baik. Tuhan dari segi pekerjaan ya dia sebagai majikan. Sebentar. Oke. Tuan. Oke ya, Tuan KBBI. Oke. Silakan dibuka KBBI ya. KBBI. Oke, saya bacakan ya. Tuan, orang tempat mengabdi sebagai lawan kata dari hamba atau lawan kata dari abdi, lawan kata dari budak. Orang yang memberi pekerjaan, majikan, kepala, pemilik, sang empunya. Tuh arti kata Tuhan. Oke. Saya bilang tadi Tuhan dan Tuhan tuh sama. Oke. Banyak orang-orang tidak tahu bahwa kata itu sama. Di KBBI nggak ada yang menjelaskan Tuhan adalah Tuhan. Beda. Ayo coba cari di KBBI Tuhan itu apa artinya. Beda. Baik, baik. Tuhan KBBI. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Sudah? Bang Edis. Sebentar, sedikit. Sabar dulu Rifai. Setuju Muhammad? Kamu setuju dengan KBB ini? Apa? Aduh, sinyalmu. Coba kau cari sinyal yang bagus dulu. Sinyalmu cari tempat yang bagus. Sinyalmu udah buruk sinyalmu. Coba. Kita pakai wifi ini, udah enggak. Kenapa suara dia slow? Suaramu udah pakai wifi terputus-putus. Muhammad? Halo. Muhammad? Ya, halo. Enggak, kau mau diskusi atau cuman pamer sinyalmu yang jelek? Kalau kau cuman pamer sinyalmu yang jelek, kau kuturunkan. Ya udah turun aja lah. Secara bahasa Anda tuh sinyalmu aja jelek kok datang. Udah dibilangin sinyalmu jelek, kami nggak bisa denger nangkep suaramu. Kau mau diskusi gimana sinyalmu kayak gitu? Ya silakan. Rifai. Halo. Saya mau tanya Bang Edes. Aduh, saya dulu nih. Ya. Silakan Bang Rifa dulu, silakan. Silakan. Saya mau tanya perbedaan Lord dengan God itu apa Bang Edis? Baik, Lord ya. Itu pada zaman dahulu kala itu merupakan kata sapaan kepada sesuatu yang dia itu memiliki power, memiliki pemerintahan, memiliki satu kekuasaan dan sebagainya. Kata Lord itu bisa ditujukan kepada yang di langit, bisa juga ditujukan kepada orang yang duduk di singgasana. Bahasa yang sepadan dengan itu dalam bahasa Indonesia nggak ada, tapi dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda ada, yaitu Gusti. Nah, kata itulah yang dimaksud ketika seseorang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, di dalam bahasa aslinya, Yesus dipanggil oleh murid-muridnya sebagai Maran. Maran Yeshua. Apa Maran Yeshua itu? Artinya Gusti Yesus. Makanya seandainya murid-murid itu orang Sunda atau orang Jawa, memanggil Yesus dengan panggilan Gusti. Memanggil Bapa yang di surga juga dengan Gusti. Jadi kalau Gusti itu meninggal nggak apa-apa. Orang Sunda sama orang Jawa kalau Gusti meninggal mereka nggak pusing. Gusti Pangeran ini telah meninggal, nggak pusing. Gitu loh. Yang pusing kalau Tuhan mati karena kalian tidak tahu Tuhan itu apa. Sudah dibilang Tuhan sama Tuhan itu sama. Gitu loh. Nah, sekarang kalau God itu apa? God. Nah, kalau God, sekarang God ini pengertiannya ada dua. Pengertian kata sifat atau pengertian kata benda.
Kalau dia kata benda, God ini bisa merujuk kepada makhluk-makhluk di luar dimensi manusia. Contoh, misalnya makhluk-makhluk yang ada di misalnya di dunia lain, misalnya malaikat-malaikat, dewa-dewa, ya kan, yang apa namanya hidup di dalam dimensi yang lain. Itu kalau kata benda. Bisa juga merujuk kepada sang pencipta juga bisa. Nah, kalau kata sifat, kata God ini, dia merujuk kepada sesuatu yang menguasai seseorang. Yang menguasai seseorang itu bisa banyak. Bisa hawa nafsunya bisa. Ya kan? Bisa juga uang juga bisa. Ya kan? Apapun bisa jadi God itu. Apapun bisa jadi ilah kalau dalam bahasa Arabnya. Seperti itu. Nah, Bang Edis kan tadi bawa bahasa Sunda dan Jawa. Di Sunda dan Jawa ada perbedaan juga, yaitu Gusti dengan Kanjeng. Kanjeng, Oke, baik. Bang Edis sudah pernah ini belum? Baik, saya tanya dulu yang orang Sunda langsung, Ustadz Syarif. Halo Syarif. Ya bang. Oke, kalau orang Sunda memanggil yang di langit sana, Sang Maha Pencipta sana, dengan panggilan Gusti, itu salah atau betul? Ya betul, Gusti Betul, Allah. betul. Oke. Betul nggak orang Sunda juga memanggil, contoh misalnya siapa? Siliwangi. Dipanggil dengan Gusti juga pada waktu itu oleh masyarakat. Karena pada waktu itu belum kenal Islam, bang. Enggak, saya nggak ngomongin Islam, saya ngomongin bahasa Sunda. Saya ngomongin bahasa Sunda, saya nggak ngomongin Islam. Sunda udah ada, Islam belum datang, Islam Sunda itu udah ada. Iya. Nah, waktu itu kan. Oke, di dalam bahasa Sunda, orang-orang Sunda menyebut yang duduk memerintah sebagai raja di singgasana, yang makan beol, itu dengan Gusti juga enggak? Iya, pada waktu itu dipanggil. Iya. Sudah, jadi kata Gusti itu bisa ditujukan kepada yang duduk di singgasana memerintah, memegang tongkat kekuasaan, bisa juga kepada yang di langit. Nah, kata itulah sebenarnya yang dipakai untuk memanggil Yesus itu. Nah, di bahasa Indonesia kita nggak punya kata itu masalahnya. Gitu loh. Sebenarnya kita punya kata itu adalah Tuan. Cuman karena sudah kebentuk satu salah kaprah, sehingga yang di langit itu nggak bisa dipanggil dengan kata Tuan. Padahal Tuan juga. Yang di langit kita panggil, oh Tuan, Tuanku yang menciptakan aku. Itu Tuhan juga, yang di kata juga Tuhan juga. Cuman sekarang berubah jadi Tuhan. Padahal Tuhan dengan Tuhan itu sama, Bos. Itu tuh sama, sebenarnya sama. Berarti Bang Edis. Berarti secara kesimpulan dari pertanyaan Bang Edis, siapa tuannya Islam? Ya Allah berarti ya. Muhammad enggak? Jadi gini Bang Adis, boleh berpendapat Bang? Silakan. Jadi Bang Adis ini artinya makna itu kan ada apa? Pelebaran makna. Jadi makna kecil dijadikan besar, makna besar dijadikan kecil. Sedangkan Tuhan itu kan itu berhubungan dengan manusia, orang ya. Tadi kan disebutkan Rob itu orang katanya. Artinya Rob itu orang. Artinya mengecilkan makna Rob. Padahal di Islam sendiri Rob itu yang maha kuasa, yang harus disembah. Oke. Sedangkan Mulkiyah itu dia saya yang buktikan menguasai. bahwa statementmu itu salah, Ya. Mulyana. Jadi Tuhan situ untuk supaya Yesus dianggap Tuhan, pengertian Tuhan itu dilebarkan ke jadi Tuhan gitu. Enggak, alasan aja. itu bahasa gini. Nah, saya tampilkan aja di layar biar nggak biar kita nggak debat kusir lagi. Karena banyak orang Kristen dan orang Islam yang debat kusir karena nggak tahu masalah ini. Gitu loh.
Dua-duanya orang awam, nggak ngerti masalah ini. Nih, saya bacain kamu ya, nih. Nih ya, ini nih. Kata Tuhan pada mulanya adalah sebuah pergeseran dari Tuan tanpa huruf H. Dan ini terjadi karena kesalahan seorang Belanda yang bernama Leidzeker pada tahun 1678. Penjelasan ini bersumber dari seorang yang bernama Alip dan Yamunshi di majalah Tiara tahun 1984. Ia menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sebagai salah satu gejala paramasuai, yaitu penambahan bunyi H yang nirguna pada kata-kata tertentu, misalnya hembus, embus, hempas, empas, hasut, asut, Tuhan, tuan. Jadi sebelum tahun 1674, Tuhan itu nggak pernah ada, kata Tuhan itu nggak ada. Itu loh. Ya sekarang maknanya kan berarti Tuhan sama Tuhan itu berbeda. Berbedanya kenapa? Dengan ditambahin H. Ibarat kata iya, orang menganggap itu berbeda, Bang, padahal itu sama. Kalau nggak percaya, oke, kalau nggak percaya kita buktikan. Bisa berubah makna loh. Ya, kalau nggak percaya kita buktikan pakai bahasa Arab ya. Gini. Sama. Oke, kamu kan nggak percaya ya, makanya kita tes. Kita tes sekarang dalam bahasa Arab. Sebentar Pak Reza, jangan berisik dulu Pak Reza. Pak Reza bisukan dulu. Oke, Mulyana. Coba. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Dua-duanya bukan. Karena bukan. Kok kamu Tuhan. jadi ragu-ragu? Dua-duanya bukan. Kalau yang satu dua-duanya bukan. Oke, nggak apa-apa. Camkan ya. Sebentar. Juga bukan Tuhan karena dia tidak mau dipertuan. Baik. Dia pernah berdiri di depan para sahabat. Begitu dia datang. Suaramu berisik banget loh. Enggak, suaramu tuh berisik. Siapa yang nelpon kamu itu? Nanti saya matiin udah. Jadi ini ceritanya Nabi Muhammad tuh Enggak usah cerita dulu. Jangan kau cerita dulu. Ini masalahnya. Mulyana, kau jangan cerita dulu. Jangan kau panik. Dengar dulu. Tadi kutanya sama kamu. Oh, siapa tuannya Islam? Bukan Allah, bukan Muhammad. Oke, kamu tahu nggak bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Kalau Rob itu Tuhan. Sebentar, kamu tahu nggak bahasa Arabnya Tuhan? Syahid. Salah. Bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Di mana ayatnya? Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Sudah? Nyari kesalahan atau nyari apa? Berarti kamu tidak punya Rob ya? Berarti kamu Robmu kalau ditanya man Robuka nggak ada, gitu ya? Betul? Tuhan itu man Robuka itu siapa Tuhanmu? Sudah dibilang Rob itu Tuhan. Kau berisik banget kau itu. Siapa juga yang nelpon kamu? Ya, Pak Reza. Halo Pak Reza. Ya, minta apa dia? Pak Reza. Ya Bang. Gimana ini Pak Reza? Banyak mereka ini yang malu mengakui menuhankan Muhammad ini, gimana nih? Mungkin ya itu tadi Bang, belum paham dia apa maknanya Tuhan itu tadi. Kalau aku sih begini Bang, kalau kita sadar memang ya Tuhan ini seperti saya lah dibilang, uang bisa saya tuhankan juga Bang, dan yang lain-lain bisa kita tuhankan. Tapi definisi daripada menuhankan ini, kalau saya sih Bang, bukan berarti dia kutuhankan, dia yang ku apakan gitu, kusamakan seperti sang pencipta gitu loh. Jadi kalau menurut aku orang saudara-saudara saya ini belum paham sebenarnya ini Bang, masalah ini tadi, inilah siapa Tuhan
Tuannya Islam, A Allah, B Muhammad gitu loh. B. Oke, tapi Pak Reza sudah mengakui bahwa Pak Reza menuhankan Allah dan menuhankan Muhammad. Ya, saya mengakui Bang. Ya silakan Syarif Ubaidillah. Nah, jadi gini Bang Edis ya. Jadi kan Tuhan ini kan ibarat istilah kemajikan kan. Ya, Tuhan ya. Atau Rob ya. Ya intinya kan makna Rob ini bisa berarti raja atau pemilik, penguasa ya. Oke. Bisa juga Tuhan. Artinya Ustaz Syarif sudah mengakui juga bahwa Tar dulu Bang Edis, tar dulu. Cuman dalam Al-Quran sering dipakai merujuk kepada Sang Pencipta. Itu sering merujuk kepada Sang Pencipta. Walaupun dalam Al-Quran ini kata Rob ini ada juga ke istilahnya penguasa, raja atau manusia itu sendiri Bang Edis. Oke. Jadi kalau Pak Reza mengatakan bahwa Muhammad itu juga Robnya, Allah itu juga Robnya, salah nggak dia? Ya itu terserah dia Bang. Gitu. Oke, kalau Pak Ustadz Syarif mengakui juga? Oh enggak lah Bang, beda. Oke, baik. Sekarang saya tukar lagi tuh saya tanya, Ustadz Syarif. Oke. Rob itu artinya apa? Rob itu banyak artinya Bang Edis. Iya nggak apa-apa, sebutin aja apa aja artinya Rob itu. Ya bisa penguasa, pengatur. Ya pengatur bisa. Oke, kalau gitu Muhammad itu di dalam Islam dia itu pengatur nggak? Pengatur tapi dari segi sesama gitu Bang Edis. Iya pengaturnya umat betul? Iya. Oke, berarti dia Rob nggak? Dia Tuhan Bang Edis. Iya, bahasa Arabnya kan Rob. Rob nggak dia kalau gitu? Tapi kan istilah Rob. Nah kan, kan bingung kalau kayak gini kan bingung jadinya. Aduh. Kayak kami gini loh Ustadz Syarif. Yesus Rob, betul. Bapa adalah Rob, betul. Roh Kudus adalah Rob, betul. Gitu loh. Berapa? Nah masalahnya, bisa nggak kalian pahami bahwa Roh Kudus itu adalah Rob yang datang daripada Rob yaitu Bapa. Yesus juga adalah Rob yang datang daripada Bapa juga. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Rob yang lain, tetapi Rob yang datang dari Bapa. Gitu loh. Paham nggak? Jadi ketika kamu menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebenarnya kamu itu menjadikan Bapa sebagai Robmu juga. Karena Yesus itu bukan Rob yang lain. Bukan Rob selain daripada Bapa, bukan. Tapi Rob, justru makanya dikatakan Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Gitu loh. Kalau mahamin kayak gitu aja nggak nyambung ya sulit. Gitu loh Syarif. Ya Bang Edi saya mau tanya ya, Boleh saya tanya? Silakan. Saya mau bertanya di Bible ya Bang Edi, seputar Bible. Yohanes 17 nomor 3. Di sini tertulis Bang Edis, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Oke, stop dulu. Engkau di situ siapa? Ya Allah. Bukan. Kok Allah sih? Bukan Allah di situ. Engkau di situ merujuk kepada Bapa yang mengutus Yesus itu. Ya Allah kan? Satu-satunya. Iya Allah, bukan Allah Bang. Engkau satu-satunya Allah.
Ini Iya, engkau satu-satunya Allah yang benar. Yang Bukan engkau benar. satu-satunya Allah, enggak. Bukan engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Karena banyak Allah-Allah itu banyak. Ada Allahnya orang Arab, ada Allahnya orang pedalaman Afrika, ada Allahnya orang pedalaman Papua, ada Allahnya orang ada semua. Mereka itu punya Allah masing-masing. Gitu loh. Nah, Allah yang benar itu hanya satu, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya orang Israel. Bang Edis, saya mau tanya Yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Dialah Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gitu loh. Terus hubungannya itu sama Muhammad tuh apa? Edis penyimpangan di sini. Silakan sambung dulu Ustaz Syarif. Saya sambung ya Bang Edis, saya sambung. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus pertanyaannya? Berarti di sini kan jelas Yesus itu cuma utusan Bang Edis. Tidak dikatakan dia yang berhak disembah berarti Allah. Karena dia satu-satunya Allah yang benar. Oke, baik. Saya tanya dulu, disembah itu diapain? Bingung kan? Disembah itu diapain sih? Saya tanya dulu, disembah itu diapain itu? Ya diyakini diikat sama hati kita bahwa dia itu sang Aduh, pantesan kita ini debat kusir terus. Disembah itu diapain? Kalian nggak tahu. Kalau kalian bilang begini, kamu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya memang salah itu. Salah itu memang betul. Kami memang nggak boleh meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, enggak. Nah, coba di Bang Edis di Yohanes 4 nomor 22. Silakan baca. Oke, saya baca ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, berarti kan kami di sini Yesus ya berbicara. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Jadi kan di sini pertanyaannya Yesus ini menyembah kepada siapa Bang Edis? Kepada Bapa. Berarti yang wajib disembah itu adalah Allah itu sendiri kan? Menyembah itu dalam pengertian di situ apa menyembah itu? Boleh saya jawab Edis? Ya, apa menyembah itu maksudnya? Menyembah itu mentaati aturannya, menjauhi larangannya. Baik, tahan ya. Mentaati aturannya, menjauhi larangannya. Itu menyembah ya? Ya, patuh. Oke, kamu mentaati Muhammad nggak? Ya. Kamu menjauhi apa yang dilarang oleh Muhammad nggak? Iya, karena berarti kamu menyembah Muhammad. Ya, bukanlah karena datangnya larangan. Kau sendiri lagi yang ngingkari. Waduh. Dengerin dulu, Anda tidak mau mendengarkan. Kau lagi yang ini lagi gimana sih? Tunggu dulu, datangnya aturan sholat, datangnya aturan nikah, datangnya aturan itu dari mana Edis? Dari mana Edis? Jadi maksudmu kau nggak mentaati Muhammad? Loh, datangnya aturan, datangnya larangan itu dari siapa Edis? Dari Muhammad. Dari Muhammad koplak. Sumbernya siapa Edis? Baik, kita tes sumbernya siapa. Oke. Kita tes ya. Di dalam hadis Muhammad membolehkan umat Islam untuk berdusta di dalam 3 hal.
Siapa sumbernya yang ngomong gitu? Nabi Muhammad itu kau kuturunkan nanti kalau kau nggak jawab. Siapa sumber? Kalau saya tanya siapa sumbernya, kau jawab langsung. Siapa sumbernya yang mengatakan umat Islam boleh berdusta di dalam 3 hal? Siapa sumbernya? Siapa sumbernya? Ya Allah. Oke, berarti Muhammad itu Allah. Bukan. Yang ngomong boleh berdusta dalam 3 hal siapa? Allah. Allah dari mana? Tunjukkan ayatnya. Kalau Allah ngomong, wahai orang-orang yang beriman, boleh kalian berdusta dalam 3 hal. Siapa yang ngomong gitu? Yang ngomong gitu Muhammad. Muhammad. Nabi Muhammad itu mentaati Allah. Dia itu tidak akan mengatakan sesuatu tanpa perintah Allah. Baik. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini Muhammad berkata, Allah berfirman, berfirmanlah Allah bahwa kau boleh berdusta dalam 3 perkara. Ada nggak di sini dikatakan begitu? Emang di harus sini itu terus di sini yang dikatakan Rasulullah bersabda. Kebohongan di Al-Quran itu Allah berfirman. Ini bukan di Al-Quran, Benga. Ini di hadis. Ini di hadis dikatakan boleh kalian itu berdusta di dalam 3 hal. Hadis Nabi juga menjelaskan tentang sholat. Kau lari kemana-mana ini orang ini bengak nih orang udah kau tidur di bawah nih. Bang Edis, bengak bener. Berbohong di situ maksudnya ketika kita kepepet, kepepet. Oke, Syarif. Ajaran boleh berdusta di dalam 3 hal itu yang ngajarin Allah apa Muhammad? Jadi di situ yang ngajarin Allah atau Muhammad? Ya itu kan hadis Bang Edi itu. Iya, yang ngajarin itu Allah apa Muhammad, Ustaz? Allah apa Muhammad? Muhammad. Artinya kalian mentaati Muhammad, perintahnya Muhammad dan menjauhi larangannya Muhammad, betul atau tidak? Gini Bang Edi, saya aduh sulit ini kalian ini. Makanya saya bilang kalian itu mentuhankan Muhammad, cuman nggak sadar loh kalian itu. Nggak mau dengar suara orang. Enggak, kalian itu mentuhankan Muhammad tapi nggak sadar. Di mana 1 Korintus pasal 9 ayat 20. Muhammad. Menuhankan tuh apa? Apa menuhankan itu? Menuhankan aja kau nggak tahu, makanya kau nggak sadar kau menuhankan Muhammad. Coba jelaskan kepada saya apa itu menuhankan. Menuhankan. Sanusi. Menuhankan menjadi sesuatu itu sebagai Tuhan sebagai ya. Menuhankan itu menganggap sesuatu itu besar yang harus ditaati. Menganggap sesuatu itu besar. Oke, kalau menuhankan hawa nafsunya berarti harus menganggap hawa nafsunya besar gitu. Iya, benar. Oke, di mana apa pengertiannya menganggap hawa nafsunya itu besar? Menuruti hawa nafsunya. Menuruti. Segala perbuatan buruk, keinginan syahwat. Menuruti. Ya. Oke, kau menuruti Muhammad nggak? Ya. Meninggal kan? Mentaati. Kamu itu menuhankan Muhammad Sanusi, cuman kamu nggak sadar. Masalahnya kamu itu terperdaya. Tidak bisa. Kami itu mentaati Rasulullah, mentaati Allah dan Rasul, mentaati perintah Allah. Oke, siapa yang harus kamu taati? Allah dan Muhammad, betul? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah dulu baru Rasul. Artinya Allah dan Muhammad setara. Beda. Muhammad utusan. Oke, baik. Saya tanya sama kamu. Baik, kita buktikan siapa yang lebih tinggi, Allah atau Muhammad. Dengarkan.
Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Wahai orang-orang muslim, bersolawatlah kalian kepada Muhammad. Siapa yang menjadi pusatnya di sini? Muhammad beri selawat. Ya Muhammad. Selawat pada salah. Mana sih kamu nih? Sebentar ya. Sebentar. Allah, dengarkan. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, umat muslim bersolawat. Artinya baik Allah, baik para malaikat, baik umat muslim, semuanya mereka bertiga bersolawat kepada Muhammad, betul? Beda meninggal dengan malaikat bersolawat, pemahamannya beda. Udahlah, kamu jangan mutar-mutar, yang jadi pusatnya itu Muhammad. Kamu itu kok anu banget sih? Yang jadi pusatnya itu Muhammad. Dengarkan saya dulu. Allah bersalawat, maknanya Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, rahmat untuk Muhammad. Sementara malaikat bersalawat, meninggal kau bikin karang-karanglah definisi itu. Dengarkan saya dulu. Manusia berselawat, malaikat berselawat, maknanya malaikat berdoa kepada Allah, manusia berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi. Jadi yang berhak memberi rahmat kesehatan hanya Allah. Saya ulangi definisimu, saya ulangi ya. Kalau Allah bersolawat kepada Muhammad artinya apa? Allah memberikan rahmatnya kepada Muhammad. Allah memberikan rahmatnya kepada Muhammad. Oke, baik. Itu arti solawat. Ya. Kalau umat muslim bersolawat kepada Muhammad artinya apa? Umat muslim berdoa kepada Allah agar memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Loh, bukankah Allah sudah memberikan rahmat? Gimana sih kamu? Maksudnya kan tadi Allah sudah memberikan rahmat. Tadi kan Allah sudah memberikan rahmat. Terus kok kalian minta-minta Allah memberikan rahmat? Kan kurang kerjaan. Itu namanya kalian kurang kerjaan. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Dengarkan. Dengarkan. Allah memberi sholawat kepada Muhammad. Artinya Allah memberi rahmat kepada Muhammad, betul? Betul. Kalau umat muslim bersolawat, artinya umat muslim meminta supaya Allah memberi rahmat kepada Muhammad. Ya. Tambah lagi ngapain kamu suruh Allah memberi rahmat? Orang dia aja memberi rahmat kok. Artinya kamu ini kurang kerjaan. Ibarat kata gini. Sebentar. Ibarat kata gini. Allah lagi ini nih. Allah memberi sebentar. Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat nih kepada Muhammad. Terus kamu minta, ya Allah berikan rahmat kepada Muhammad loh. Ini saya lagi ngambil rahmat. Artinya kamu kurang kerjaan. Allah sudah memberikan rahmat, kok kamu suruh lagi Allah memberikan rahmat? Oke, pertanyaan saya, berapa kali Allah memberikan rahmat kepada Muhammad? Kegunaan selawat itu manusia. Berapa kali Allah memberikan rahmat? Berapa kali? Kamu tak apa keuntungannya? Kau ini nggak masuk akal. Untuk manusia berselawat. Yang saya tanya sama kamu, berapa kali Allah memberikan Muhammad rahmatnya? Berapa kali? Tanpa batasan, banyak sekali. Berarti kurang terus rahmatnya dari Allah. Bukan, semakin diberi rahmat, semakin tinggi derajat di sisi Allah. Apa hadunya gimana? Yang bikin pusing tuh begini loh. Maka semakin tinggi. Oke, sebentar begini. Dengarkan, Muhammad sudah meninggal. Ya. Untuk apa rahmat kepada orang meninggal?
Rahmatnya nanti setelah hari kebangkitan dia diangkat setinggi-tinggi derajat. Aduh, bingung lah kalian ini. Ngomong sama kalian ini ngomong sama orang bingung. Ngomong sama kamu nih ngomong sama orang bingung. Orang bingung, gak jelas. Yang dibahas apa? Yang dibacanya apa? Coba dengarkan saya bicara. Dengarkan saya bicara. Manusia yang bersalat pada Nabi Muhammad SAW, Allah memberi rahmat kepada orang yang berselawat. Itu keuntungannya. Selawat untuk Nabi, tapi orang yang berselawat dia mendapat rahmat dari Allah juga. Jadi udah ngarang ayat sekarang. Orang berselawat mendapat syafaat. Sekarang Quran udah nggak laku lagi. Kamu bikin lagi Quran sendiri. Aduh. Nyatalah kalian ini tidak percaya lagi kepada Quran. Bikin definisi sendiri, Qurannya dilengkap-lengkapi sendiri. Nggak bisa, kalian yang nggak ngerti. Bang Edis, saya mau tanya Bang Edis. Silakan. Tadi kan abang tanya apa siapa Tuhan? Sebentar nih, siapa yang ngomong ini siapa? Rizky? Rizky. Oke, silakan Rizky. Tadi kan abang tanya apa siapa Tuhan? Oke, sebentar saya perbesar dulu layar saya. Sebentar, sabar. Saya ganti dulu layar saya. Seperti berikut ini. Sebentar. Nih. Siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Jadi Islam ngomong dua-duanya bukan salah, ya kan? Enggak, betul. Dari tadi mereka masih bingung. Ada yang ngomong Muhammad, ada yang ngomong Allah, ada yang ngomong bukan dua-duanya, ada yang ngomong dua-duanya. Makanya saya sarankan, sebentar, coba umat Islam dengan MUI melakukan muktamar dulu, konsili tahun 2024. Untuk kalau ada pertanyaan dari orang Kristen, siapa tuannya orang Islam, nih harus gak ada jawabannya. Gitu loh, karena sampai sekarang tuannya nggak tahu siapa, gitu loh. Dengar dulu Bang, halo. Bang, dengerin saya. Sebentar, Rizky, dengerin saya, Rizky. Oke. Ada orang Kristen nanya sama orang Islam, siapa tuannya orang Islam? Semuanya jawabannya beda-beda. Sebentar, semua jawabannya beda-beda. Pertanyaannya salah. Kok salah? Kok salah? Oke bang. Pertanyaan yang benar begini. Oke bang. Kok nggak salah? Kok salah? Nggak salah. Kok salah? Dari mana salah? Oke, Sanusi, sebentar. Pertanyaannya salah. Sebentar. Sanusi, saya mau tanya sama Bang Edi. Sanusi, sebentar, saya tanggapi dulu Sanusi. Sanusi, kamu bilang pertanyaannya salah ya. Baik, kalau pertanyaannya salah, saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak apa bahasa Arabnya Tuan? Sayyid. Di Quran surat berapa? Sayyid. Di Quran surat berapa? Itu bahasa. Di Quran surat berapa, botol? Quran surat berapa? Jangan pada Quran dulu. Jangan ditanyakan kamu tanyakan Arab ya. Jarang kamu udah tidur kamu ditanya Quran surat berapa? Ada Sayyid artinya Tuhan, kamu bingung lari kemana-mana. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda, Edis. Tuhan itu belum tentu. Oh, ini siapa ini di sini nih? Ini sebentar, Rizky. Siapa tuannya Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu orang Islam ngomong semuanya salah pertanyaan. Kayak ini bang, saya tanya sama bang boleh? Silakan. Tunggu dulu, boleh? Iya boleh, silakan. Siapa tuannya Kristen? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Boleh kayak gitu? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Siapa? Tunggu dulu bang, dengar dulu. Siapa tuannya Kristen? A. Nabi Isa, B. Paulus. Siapa? Nabi Isa itu siapa? Kami nggak kenal Isa. Kayak gitulah kami nggak kenal Tuhan. Kalau kamu nggak kenal Allah. Kamu nggak kenal Allah.
Itu Tuhan salah. Kamu nggak kenal Allah. Kemana-mana abang pergi, itu Rizky, kamu kenal Allah nggak? Kamu kenal Allah nggak? Tunggu dulu bang. Kamu kenal Allah nggak? Nah, tidur kau di bawah. Tanya kau kenal Allah nggak? Siapa tuannya Isa? Isa kami nggak kenal. Kok kamu bandinginnya jauh banget? Oke, siapa lagi nih? Muhammad. Ya bang. Kamu Islam. Islam. Menurut kamu perlu nggak diadakan konsili? Orang Islam harus melakukan muktamar dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah. B. Muhammad. Siapa tuannya Islam? Tuan itu di Islam Bang, itu tolong nggak kamu ada, jangan Bang. bernapas di mic-mu. Kau jangan kau makan. Coba siapa tuannya orang Islam? Islam nggak ada tuan. Nggak punya tuan. Nggak punya tuan. Islam tak bertuan. Oke, baik. Tuhan Islam. Islam itu Oke. hanya ada Tuhan. Kalau Baik, Tuhan baik. pasti jawabannya A. Baik. Kamu tahu nggak apa bahasa Arabnya tuan? Bahasa Arabnya Tuhan itu Sayyid. Itu Di ada Quran di surat translate berapa? Google. Itu di referensi Google, bukan di Al-Quran. Google, ya maha benar Google dengan segala firman-Nya. Translate-nya ya, translate-nya. Maha benar Google dengan segala firman-Nya. Syarif. Ya. Apa bahasa Arabnya tuan? Ya Tuhan itu kan majikan. Bahasa Arabnya Syarif. Bahasa Arabnya tuan itu apa? Iya, jadi kan Syarif, bahasa Arabnya tuan Syarif. itu diambilkan dari kata Rob. Rob, oke. Oke, Rob. Sudah kau dengar Muhammad? Beda lah. Oke. Siapa tuannya orang Islam? Tadi kau bilang nggak ada. Ternyata Rob, tuan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Siapa Robnya orang Islam? Kalau Rob itu kan Tuhan ya. Nah kan? Kalau sebentar. Rob itu Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Oke, Rob itu Tuhan. buka surat Yusuf ayat ke-42. Oke, Yusuf 42. Sampai hari ini nggak ketemu sama Tuhanmu siapa? Udah lah Bang Edis, itu kan di surat Yusuf itu kan merujuk ke penguasa Mesir itu sendiri Bang. Iya, makanya kan di situ kan Rob bahasanya, gitu loh Ustadz. Makanya biar kita ini nggak salah paham. Tapi gini Bang Edis, saya mau tanya ya, berarti Tuhan. Sebentar, biar dia dijawab dulu sama Muhammad. Udah ketemu belum dia? Surat Yusuf 42. Udah ketemu Muhammad? Udah ketemu. Oke, silakan dibaca. Silakan Oke, dibaca. Ya, di sini ada Kurini Inda Robbik ya. Oke, coba Robbika itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia tuanmu. Tadi kau bilang Rob itu apa? Rob itu Tuhan. Kok di situ Tuhan? Nah, sebentar. Kalau di Al-Quran. Enggak, Rob itu apa? Tinggal terjemahin Tuhan apa Tuhan? Coba yang bener yang mana? Ya, oke. Aku fair. Kalau di Rob di sini itu memang artinya tuan. Iya, Tuhan. Makanya saya tanya, siapa tuanmu? Siapa Robmu? Jawabannya apa? Bang Edis, jadi aduh, om muter-muter. Banyak Bang Edis. Rob itu. Sebentar Syarif. Sebentar Syarif. Ini anak kemarin sore nih. Muhammad, coba. Siapa Robmu? Rob itu tuan atau Tuhan? Gimana? Bingung kau kan? Rob itu tuan atau Tuhan? Rob itu Tuhan. Tuhan. Berarti itu salah terjemahannya. Apanya? Terjemahan yang barusan kau baca itu berarti salah, bukan Tuhan, itu harusnya Tuhan. Jadi gini, Rob itu jangan jadi gini. Yang saya tanya sama kamu berarti terjemahan itu salah, itu yang menerjemahkan Tuhanmu itu. Harusnya Tuhanmu gitu. Enggak salah. Terus yang bener apa? Rob itu Tuhan atau Tuhan? Rob itu raja atau pemilik atau penguasa.
Iya, Tuhan apa Tuhan? Gini Bang Edi. Jadi muter kau di situ kan. Udah dibilang Rob Tuhan sama, kamu tuh masih ngeyel aja dibilangin. Dalam Al-Quran Bang Edi sering dipakai merujuk kepada Sang Pencipta, walaupun dia adalah merujuk ke penguasa kerajaan. Oke, kalau begitu pertanyaannya siapa Robmu? Siapa Tuanmu? Jawabannya Allah apa Muhammad? Jadi kan Robnya di sini pertanyaan Bang Edi. Iya, yang ditanya Syarif, yang ditanya itu siapa Tuanmu? Siapa Tuanmu berarti? Ya kalau Rob merujuk ke Al-Alamin, ya Rabbul Alamin berarti kepada Sang Pencipta. Iya, berarti Robmu siapa? Tuanmu siapa? Meninggal. Sudah saya bilang, baguslah diadakan Muktamar Konsili 2024 untuk menentukan siapa Tuan kalian. Yang mana Tuan kalian belum ketemu sampai hari ini. Aduh. Gini Bang Edi, saya mau tanya, berarti Tuhan Kristen berapa Bang Edi? Tuhan Kristen berapa? Ya. Sebenarnya pertanyaannya itu bukan berapa. Tuhan Kristen itu bagaimana? Gitu Ya, maksudnya. bagaimana? Coba. Ya Tuhan Kristen itu bagaimana? Baik, Tuhan Kristen itu begini. Jadi Bapak itu dia itu jabatannya adalah Tuan atau Tuhan. Nah, bagaimana supaya dia ini, sang Bapak ini menjadi Tuan, dia mengutus anaknya. Dua berarti ya. Nah, anaknya ini juga jabatannya juga Tuhan juga, jabatannya juga Tuhan juga. Bentar, saya turunkan dulu nih yang berisik-berisik. Jadi begini Syarif, Tuhan yang kami sebut sebagai, yang kami rujuk kepada Bapa itu, dia kan tidak terlihat. Ya kan? Dia itu kan yang tidak terselami, ya kan? Dia itu kan yang tidak terlampaui akal pikiran manusia. Nah, bagaimana dia itu menjadi Tuan di muka bumi? Bagaimana dia itu memerintah, menjadi penguasa, menjadi Tuan, menjadi Tuhan di tengah-tengah umat manusia? Dengan cara sang firman atau anak itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Supaya dia itu memerintah di atas muka bumi ini. Nah, jadi Yesus itu, dia itu Tuhan, dia itu Tuhan yang datang daripada Tuhan, yang datang daripada Tuhan Bapa di sorga. Berarti kan Bapa Tuhan. Iya. Terus Tuhan juga, jabatannya Tuhan juga dia, Tuhan juga. Tuhan, berarti berapa itu? 3, tetapi 1. 3 datang daripada Bapa. Sekarang gini, saya bikin kamu perumpamaan. Gini, Allah itu adalah sang pengatur manusia. Sudah? Ya. Nah, Oke. diutuslah Muhammad supaya kalian diatur oleh Muhammad. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, berarti ada berapa pengaturnya di sini? Enggak. Kalau enggak, sebentar jawab dulu. Allah pengatur, ya kan? Nah, terus dia mengutus Muhammad untuk mengatur kalian. Ya kan? Muhammadnya juga diatur Bang sama Allah itu. Muhammadnya juga diatur sama Allah. Iya kan? Jadi kan iya sama kalau kayak gitu di dalam Bible pun Yesus itu mentaati Bapa juga. Yesus mentaati Bapa, Bapa menyuruh manusia supaya mentaati Yesus.
Iya, tapi kan di Islam ini kan Muhammad itu bukan Tuhan. Balik-balik lagi. Dia kan utusan, dia itu. Iya, kalau kata Tuhan itu dirujuk kepada Allah, betul. Muhammad itu bukan Tuhan dalam pengertian Muhammad itu bukan Allah. Karena kata Tuhan itu udah kamu tujukan kepada sesuatu tertentu, itu masalahnya. Ya kan Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan. Jadi kan sama itu, Allah Rob, Muhammad Rob. Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Mana? jadi kan Bapa, Roh Kudus, Anak. Itu hakikatnya gimana itu? Hakikat itu apa? Ya hakikat itu jadi hakikat aja kamu nggak tahu kan susah kita berkomunikasi kita ini jadi susah gitu loh. Kamu tuh pakai bahasa yang kamu sendiri sebenarnya nggak ngerti apa gitu loh. Taruh dulu Bang Edis. Oke, Bang Syarif. Assalamualaikum Bang Syarif. Ya oke. Ya salam kenal Pak Reza. Oke, selamat malam Bang. Jadi intinya gini aja Pak Ustadz ya. Kalau aku sih biar kita enak nerima narasi Bang di sini. Karena aku gini aja prinsipku Bang. Jujur saya katakan ya. Tuhan itu satu kan. Tapi di dalam kita Islam kan walaupun Tuhan itu esa ataupun satu, tapi kan ada itu di Islam Bang. Tuhan itu ada di mana-mana, udah selesai itu aja Bang. Dan tidak kemana-mana katanya. Enggak. Tuhan ada di mana-mana Pak Reza. Kalau Tuhan ada di mana-mana berarti kan dia bertempat. Sedangkan tidak mungkin sang pencipta itu bertempat. Betul, pas yang Abang bilang. Pas yang Pak Ustadz bilang. Tapi itulah dia Bang intinya. Iya, Bang. Kita ini sebenarnya bukan gini loh. Inti dari agama itu bukan kalian mikirin Tuhan ada di mana. Tuhan ada di mana? Di sini masuk surga. Bukan gitu. Makanya saya bilang kita ini udah salah. Bukan kita ya, kalian. Bible Aku itu salah, iya salah Bang. Gini. Bible itu kalau kalian baca dari A sampai Z itu nggak mengatakan tentang kalau kamu tahu Tuhan di mana kamu masuk surga, nggak gitu. Kalau kamu mengerti bagaimana ini Tuhan itu kamu masuk surga, bukan gitu. Yang diintikan, yang dibicarakan oleh Bible itu begini, supaya kamu itu hidup dalam tuntunan atau dalam peraturan-peraturan Tuhan. Bagaimana caranya itu? Kamu harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhanmu. Kalau Yesus itu Tuhanmu, artinya kamu itu dikendalikan oleh Dia. Ya. Gitu loh, itu intinya. Kita itu harus hidup seperti apa yang Yesus mau. Bagaimana hidup seperti yang Yesus mau? Hidup seperti yang Yesus mau adalah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Gitu loh. Roh Kudus yang datang daripada Yesus itu menuntun seseorang untuk hidup seperti yang Yesus inginkan. Itu intinya. Bukan Tuhan ada di mana. Enak banget kalau anunya kayak gitu. Tuhan ada di mana? Ini surga. Apa-apaan? Aduh. Berarti Bang Edis, ya kan tadi kembali ke yang tadi ya. Berarti Yesus itu utusan.
Yesus itu utusan, gelarnya Tuan atau Tuhan. Bapa itu juga gelarnya Tuan atau Tuhan. Roh Kudus itu juga gelarnya Tuan atau Tuhan. Nah, ketika sesuatu itu gelarnya di dalam hidup kamu itu Tuan atau Tuhan, artinya kamu itu melakukan apa yang dia mau. Orang dia itu Tuanmu, Tuhanmu. Gitu loh. Sekarang itu manusia itu banyak tuannya itu bukan Yesus, tuannya itu bukan Roh Kudus, tapi tuannya setan. Kenapa saya katakan tuannya setan? Karena dia melakukan keinginan-keinginan setan itu. Apa itu keinginan-keinginan setan itu? Satu, ingin membunuh. Ingin jadi teroris. Itu. Mencuri, korupsi, menipu. Itu keinginan-keinginan setan itu. Iya. Pas. Nah, kita itu makanya pesan dari Bible itu jangan kau jadikan yang lain itu Tuhan. Yang harus kau jadikan Tuhan itu saya, Bapa di surga. Bagaimana caranya supaya Bapa di surga itu jadi tuanmu? Caranya kau jadikan anak yang diutusnya itu, Sang Firman itu jadi tuanmu. Karena Yesus itu datangnya dari Bapa. Gitu loh. Ya Bang. Ya udah dulu Bang ya, pusing juga ini loh. Nggak pusing sebenarnya. Kau aja nggak nangkap. Apa sih esensinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Apa esensinya? Makanya menerimanya sebagai Tuhan atau sebagai Tuan dan Juru Selamatmu. Apa esensinya? Esensinya itu begini. Kalau sesuatu itu Tuan, maka kamu itu melakukan yang dia suruh. Gitu loh. Itu esensinya itu. Nah, kita itu harus hidup dalam satu keadaan di mana roh Tuhan itu atau Roh Kudus itu jadi tuan di dalam hidupmu itu. Dia tuan yang mengendalikan kamu itu. Makanya setiap hari orang Kristen itu minta, curahkanlah Roh Kudusmu. Karena ketika Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu hinggap di dalam diri seseorang, maka seseorang itu hidup di dalam kendalinya Bapa di sorga. Jadi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain. Dia itu Tuhan atau Tuhan yang datang dari Bapa, gitu loh. Makanya jangan tuannya jangan yang lain, jangan Muhammad, jangan Allah, jangan duit, jangan iblis, jangan pekerjaan, jangan yang lain-lain. Tuannya itu haruslah Roh Kudus. Harus Bapa di surga. Bagaimana supaya Bapa di surga itu jadi Tuan? Harus kau terima Yesus sebagai Tuanmu. Roh Kudus juga kan diciptakan itu Bang Edis. Jangan ngomong masalah diciptakan. Kita nggak sampai akal kita ke situ, gitu loh. Ke surga itu bukan begini Ustadz Syarif. Roh Kudus ciptaan atau enggak? Enggak, neraka. Roh Kudus ciptaan atau enggak? Surga. Masuk surga itu bukan kayak begitu. Orang diselamatkan itu karena melakukan apa yang Yesus suruh, apa yang Roh Kudus perintahkan dalam hatinya. Bukan menentukan Roh Kudus ciptaan atau enggak? Enggak, neraka. Emangnya ujian tertulis pilihan ganda mau masuk SMP. Ini gimana sih kita ini? Gitu loh. Bukan kayak gitu. Gimana Bang Ustadz Syarif ini? Makanya jangan menuhankan yang lain. Nah, kalau seperti saya nih, jangan menuhankan Muhammad, jangan menuhankan Allah.
Karena kalau menuhankan Muhammad atau menuhankan Allah artinya kalian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Muhammad. Ketika kamu melakukan apa yang menuhankan Muhammad, menuhankan Allah. Coba saya tanya dulu sama kalian berdua, apa kalian tidak kesini jadinya? Kalian kan akhirnya kesini. Di sini ngapain? Muter-muter batu, mencium itu. Ya kan? Itu akibat dari apa? Akibat kamu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuhan kalian. Kan diperintahkan kalian, pergilah kalian ke sini. Manut, berangkat. Itu kan artinya kau sudah menuankan, sudah menjadikannya sebagai tuanmu. Kalau kau jadikan dia tuanmu, kau belok kiri ikut kau ke kiri, ke kanan kau ke kanan, lompat kau lompat, itu. Itu loh maksudnya esensinya menuankan itu, menuhankan itu. Nah kita nggak boleh menuhankan selain daripada Bapa di surga, nggak bisa. Bagaimana cara menuhankan Bapa di surga? Sudah saya jelaskan lagi tadi. Harus dengan cara menerima Yesus dan Roh Kudus. Nggak ada cara lain dari itu. Kalau kau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhanmu, atau Roh Kudus sebagai Tuhanmu, artinya kau tidak mungkin kau mentuhankan Bapa di surga, itu mustahil. Karena itu satu-satunya cara kau jadikan Bapa di surga itu sebagai Tuhan. Harus kau jadikan Roh Kudus itu juga sebagai Tuhanmu. Kalau kau masih nggak paham juga, lompat nanti aku kayak ini. Nangkap bang. Sudah nangkap bang? Nangkap? Udah. Iya, seperti itu loh. Biar nangkap kita. Sekarang Pak Reza. Iya, siap. Kalau kau menuankan Allah, menuankan Muhammad, artinya kau nanti tunduk kepada perintah mereka, betul? Betul nggak? Wajib. Betul. Oke, kalau kau tunduk kepada perintah mereka, pergi nggak kau ke Arab? Kalau mampu pergi. Iya. Kalau nggak mampu, nggak pergi. Akhirnya pergi ke Arab, ngapainlah di Arab? Putar-putar bangunan ini kan? Bener nggak? Betul. Iya. Coba apalah gunanya putar-putar bangunan ini? Asam bang. Apa? Asam. Apa? Asam. Apa asam? Ini lagi makan duku asam rumahnya. Oh. Gimana Syarif? Masih pengen menuankan Allah? Iyalah, dia sang pencipta Bang Edis. Iya, kalau kamu menuankan Allah, akhirnya kau pergi ke sini kan? Bener nggak? Bukan berarti Allah ada di situ Bang Edis. Intinya yang saya Loh, Bang. Bang Edis. Waktu abang pergi ke situ, Pak Ustadz. Iya. Kau ucapkan nggak labaik Allahumma labaik? Ucapkan. Ketika mengucapkan labaik Allahumma labaik itu tanganmu melambai nggak ke arah batu itu? Melambai. Iya. Apa artinya labaik Allahumma labaik? Aku memenuhi panggilanmu. Aku memenuhi panggilanmu. Ketika kau mengatakan aku memenuhi panggilanmu, itu tanganmu melambai ke arah batu itu, betul? Ya, tapi kan tidak bisa juga diartikan bahwa sang pencipta itu di situ Bang Edis. Makanya di dalam Kristen dikatakan, nih lagunya begini. Harus tarik suara nih. Ku jadikan hati ini tuh kediamanmu. Ku jadikan hati ini, gimana lagi lagunya? Hati ini untukmu Allahku. Jadi gini, rapnya begini. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Jadi kalau di dalam Kristen, Pak Ustadz,
Rumah Tuhan itu ada di dalam hati, supaya hati orang itu jadi rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Makanya kita undang Roh Kudus itu supaya tinggal di hati kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal di hati kita, Tuhan tinggal di dalam hati kita. Simple. Nggak akan suara jelek gini dipaksa-paksa kan? Baitullah yang di Mekah itu kan Baitullah syariat, Baitullah zahir. Itu pusatnya kan di mana dalilnya bahwa Baitullah itu di hatimu, di mana? Terus kan Baitullah yang secara hakiki pun di Islam pun ya di dalam diri kita. Bohong, itu namanya sudah ikut-ikut ajaran Karesteng. Makanya kalau orang Kristen nyanyi begini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Nah, makanya kan supaya apa? Supaya roh Tuhan itu tinggal di hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan mengendalikan kita. Ketika Tuhan mengendalikan kita, disitulah inti daripada Bible itu. Artinya Bapa menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Selesai, itulah disitulah kamu diselamatkan. Ya, seperti itu. Bukan dengan pertanyaan, apakah Roh Kudus diciptakan? Tidak, masuk surga. Bukan kayak begitu. Gitu loh. Di mana ada dalam pengertian Islam itu bahwa rumah hati manusia itu adalah rumah Tuhan, bait Tuhan? Gak ada. Yang ada dalam ajaran Kristen bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Ya, makanya kita nggak boleh ngerusak tubuh kita ini. Iya Bang Edis, saya pribadi pun yang secara hakiki gitu, kenyataan yang sebenarnya Baitullah itu di dalam diri kita. Iya, tapi itu nggak ada. Tapi itu bukan ajaran Quran. Baitullah itu yang di Arab. Makanya kamu ke sana. Itu Baitullah secara syariat pusat. Iya, tapi itu tidak ada di Quran, Ustadz Syarif. Nggak ada Baitullah secara syariat. Nggak ada, itu karang-karanganmu. Artinya kamu sudah terpengaruh ajaran Kristen, terus kamu pengen ke Kristen tapi malu-malu. Coba, jadi bisnis nggak itu seperti itu? Coba di Indonesia. Kalau mau ini jalur khusus. Sebentar saya tanya dulu, ada nggak jalur khusus? Kalau ada duit sekian berangkat ke Arab, kalau nggak ngantri dulu, antrian haji, ada nggak? Jujur nggak? Jujur dulu. Ada bisa berangkat, emang ada. Iya, makanya saya bilang, makanya Yesus berkata, ya, akan tiba saatnya nanti kamu tidak menyembah lagi baik di sini di Gunung Gerizim ini maupun di nggak akan. Kamu akan menyembah Tuhan tuh dengan roh dan kebenaran. Gitu loh. Makanya intinya itu kekristenan itu seperti itu. Pusatnya itu nanti ujung-ujungnya kau harus menerima Roh Kudus sebagai Tuhan di hatimu. Gitu loh. Roh Kudus itu cuma ciptaan Bang Edis, diciptakan dia. Diulangin lagi. Sulit ini diulang lagi. Roh, istilahnya roh yang suci kan Bang Edis. Roh Kudus itu artinya roh yang daripada Tuhan. Roh itu apa sih? Ruah itu apa sih? Ruah itu energi, atau ruah itu bisa juga nafas. Dalam bahasa Ibrani, ruah itu pengertiannya itu sesuatu yang gak kasat mata, tetapi dia memberikan kehidupan. Contoh misalnya nafas, energi. Tuh. Contohnya bisa kita lihat dalam bentuk apa, misalnya apa yang kita lihat, misalnya manusia
Apa yang menghidupkan manusia itu? Kan nafas. Kalau nggak ada nafasnya kan mati dia. Almarhum. Nah, jadi seperti itu, kita itu harus dikasih energi yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus itu. Itulah yang menuntun kita supaya kita berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, berjalan dalam langkah-langkah Tuhan. Makanya ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Itu. Makanya gimana biar kita jalan terus-menerus 24 jam bersama dengan Tuhan? Harus Roh Kudus itu terus memenuhi hati seseorang. Gitu loh Ustadz. Emang di Islam ada Roh Kudus? Di Islam ada Roh Kudus? Halo. Iya, silakan. Selamat malam. Iya, selamat malam. Silakan, Bang. Iya, mau bertanya, Bang. Silakan. Orang beriman ini apa ini? Muslim kah? Kristen kah? Islam kah? Muslim. Ya, silakan. Muslim. Silakan. Ya, halo, Bang. Iya, Bang. Saya udah dengar. Silakan, Ya Bang. kan, sampean sebagai pengikut Yesus disuruh untuk mengabarkan Injil, gitu Bang ya? Iya, tapi ngomong-ngomong ini suara apa ini, Bang? Nggak tahu, itu bukan dari saya kayaknya itu. Oh, si Ajam. Oke, silakan. Nah gini Bang, coba sampean kabarkan itu ya, yang ada di Kristen itu yang merupakan keunggulan atau kelebihan ya, yang tidak ada di keyakinan lain. Yang tidak ada di Sehingga Oke, orang baik. Sehingga orang itu tertarik untuk mengikuti ajaran Kristen. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi begini Bang, saya agak panjang ini ceritanya ya. Jadi suatu saat saya itu pernah sedang cari burung, karena hobi saya itu cari burung, nembak pakai senapan itu kan. Nah suatu saat berhentilah saya di sebuah pemakaman, oke? Nah ketika saya berhenti di sebuah pemakaman, termenunglah saya sejenak saya di pemakaman itu. Berpikir seperti ini saya. Masalah yang sampai saat ini tidak dipecahkan umat manusia adalah kematian. Semua orang mencari jalan supaya dia lepas dari yang namanya kematian. Tapi sampai hari ini belum ada yang bisa lepas, lolos dari maut itu. Semuanya mati. Tidak ada solusi. Ya, semuanya mati. Nah, kami memberitakan tentang Yesus yang mengalahkan maut, Bang. Kami memberitakan tentang Yesus mengalahkan maut. Sementara para pembawa-pembawa agama yang lainnya semuanya di kuburan. Makanya saya bilang, loh, bagaimana mungkin kita mau menuju kepada hidup, mencari hidup yang kekal, sementara yang ngajarin kita untuk mencapai hidup yang kekal itu di kuburan. Makanya saya bilang, saya kagak mau ikut, Bang. Saya kagak mau ikut yang ngajarin saya tentang agama, tapi dia di kuburan. Yang mengajak saya kepada hidup yang kekal, tapi dia sendiri di kuburan. Saya nggak mau. Makanya saya ikut Yesus, Bang, yang mengalahkan maut. Makanya agama-agama lain memberitakan tentang orang mati, cuman orang Kristen yang memberitakan tentang firman yang hidup. Seperti itu. Untuk apa saya ngikutin orang mati di kuburan? Saya ikut Yesus yang hidup mengalahkan maut. Makanya ikut Yesus ada pengharapan. Itu ada harapan, Bang. Karena apa? Ada kebangkitan. Ada hidup yang kekal. Karena selama ini kan kita dengar, Bang, nanti ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan setelah kematian.
Yang membuktikan siapa? Hanya Yesus, Bang. Ada harapan. Kan tujuan kita apa sih? Kenapa sih manusia beragama? Coba. Karena seperti kata lagunya Dewa 19. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepada? Itu lagu itu dalam kalau sebenarnya anda ini kan. Kalau memang surga dan neraka itu nggak ada, maksudnya kalau memang kita ini setelah mati itu nggak ada apa-apa, ngapain, Bang? Makanya lagu itu sebenarnya sangat dalam itu. Seandainya tidak ada itu surga dan neraka, seandainya itu hanya dongeng-dongeng saja, setelah mati itu udah nggak ada apa-apa, gitu loh, blank begitu, udah mati, kosong, macam nyamuk mati udah selesai, nggak ada apa-apa. Mendingan kita hari ini makan tidur, Bang, pesta, karena besok kita akan mati, ya kan? Bisa tapi karena kita izin, boleh saya tanggapin? Silakan. Boleh saya tanggapin? Silakan. Ya gini, Bang, jadi berita yang kami dapat itu, ya dari kabar Injil ini Yesus sebagai Tuhan gitu kan, Bang, ya? Betul, Bang? Tadi kamu tanya kepada saya apa berita dari Injil yang tidak pernah ada pada kami sementara ada pada kalian, kan gitu. Saya jawab, yaitu tentang apa? Yesus yang diyakini sebagai Tuhan. Ini lari lagi kemana-mana. Melawan kematian itu kan, Bang? Betul? Kamu ternyata nggak nangkep maksud saya loh. Iya, Yesus Tuhan, betul nggak? Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta kehidupan, itu Tuhan. Nah gini, Bang, justru kalau sampean mengabarkan itu ke orang muslim, sampean ditawain, Bang, kok Tuhan pernah mati gitu kan? Jadi lucu itu, Bang. Ini Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu.
karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.